Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ihsan yang mudah-mudahan setiap kita tanpa kecuali dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita insyaallah masih segar, baru saja menikmati nikmat Allah untuk kita berupa tidur, lalu kemudian kita awali awal hidup kita hari ini dengan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semua menjadi bagian dari amal soleh kita sekalian. Amin. Kajian atau pembahasan tentang ilmu yang diwariskan oleh salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Syamsuddin rahimahullahu ta'ala, yang kitabnya adalah sebetulnya kecil, judulnya adalah Al-Kabair. Al-Kabair ini adalah jamak dari dosa-dosa besar. Kita mengkaji kitab ini bukan untuk diamalkan, tetapi kita mengkaji kitab ini untuk menghindarkan diri, untuk meninggalkan dari apa yang kita ketahui nanti bahwa itu dosa besar. Jadi jangan salah Pak ya. Ya, belajar dosa besar nanti melaksanakan dosa besar. Jadi kita akan bahas berikutnya adalah perincian atau detail daripada dosa besar itu. Kalau kita ketahui, atau Bapak mungkin boleh beli karena bukunya sudah diterjemahkan Bapak Ibu. Cuman yang diterjemahkan itu kalau tidak salah itu adalah terjemahan dari kitab Al-Kabair yang sudah bercampur dengan penjelasan. Dan penjelasannya itu adalah ada tambahan-tambahan hadis terutama yang lemah. Padahal Al-Imam Az-Zahabi adalah seorang muhaddis. Oleh karena itu, kalau mungkin boleh dicari dan ada di kita adalah Al-Kabair yang ringkas, yang dia hanya matannya saja Pak. Nah itu kalau dalam bahasa Arab, tahqiq misalnya Muhyiddin Mastu. Nah itu adalah kitab yang memang betul bernasab kepada Al-Imam Az-Zahabi. Nah kita akan kaji kitab itu, dan karena Al-Kabair ini adalah berisi tidak kurang dari 70 dosa besar, nah maka kita akan coba pelajari satu-satu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya sampaikan dalam bentuk tematis, sehingga tidak hanya kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, tetapi saya tambahkan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang lebih implementatif, bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita. Di sana kalau ada mungkin nyampe fotokopiannya, itu dibawakan beberapa ayat sebagai muqaddimah, yaitu surat An-Nisa ayat 47, surat Al-Maidah ayat 72, surat Luqman ayat 13, dan berikutnya adalah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang urutan dosa besar yang paling besar. Nah, para jamaah sekalian, kebiasaannya sebetulnya kalau ngaji kitab namanya, kita baca dulu kitabnya. Nah, kemudian setelah kita baca kitab, baru penjelasannya.
Saya tidak mencampur agar konsentrasi kita tidak terputus dalam memahami kitab atau memahami bukan kitab. Jadi saya biasanya dahulukan baca kitabnya dulu, ini, lalu berikutnya adalah baru penjelasan. Namun karena waktu kita adalah terbatas, ya, jadi kita akan percepat untuk pembacaan kitabnya, dan mudah-mudahan sudah ada di tangan, ya Bapak, di situ ada halaman 28. Kata beliau Al-Imam Az-Zahabi, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kata beliau, wa huwa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah kamu menjadikan adanya tandingan bagi Allah, sedangkan dialah Allah yang telah menciptakanmu. Nah, begitu. Kemudian kata beliau, wa ta'buda ma'ahu ghairahu min hajarin au basharin au syamsin au qamarin au nabiyyin au syaikhin au jinniyin au najmin au malakin au ghairi dzalik. Dan kamu menyembah, bahasa Indonesianya yang benar sebetulnya beribadah, berhamba. Dan kamu berhamba selain kepada Allah, juga berhamba kepada selain Allah. Siapa saja selain Allah itu? Kata Al-Imam Az-Zahabi, hajar itu batu. Bashar itu manusia. Syams itu matahari. Qamar itu bulan. Nabi, ya kita sudah tahu. Syaikh, guru maksudnya. Jinni, jin. Najm, bintang. Malak, malaikat. Au gharizalika, atau bahkan yang lainnya. Begitu kata beliau. Ini definisi, Pak. Definisi syirik menurut Al-Imam Az-Zahabi. Nanti kita masuk. Lalu dibawakan di sana ayat An-Nisa ayat 47, barangkali Bapak yang membawa, silakan ada di situ. Tentu bahasa Arab, Pak, ya. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat yang kedua, kata beliau, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan dia untuk masuk ke dalam surga, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Lalu dibawakan surat Luqman ayat 13, kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Lalu kata beliau Imam Zahabi, wal ayatu fi dzalika katsirah. Ayat-ayat tentang syirik ini banyak sekali, kata beliau. Dah, dibawakan hanya 3 saja. Lalu beliau membawakan, kata beliau, wa man asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Kata beliau Al-Imam Az-Zahabi, siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan musyrik itu, yakni belum bertaubat, kata beliau orang itu pasti akan menjadi penghuni neraka. Qat'an itu pasti, tidak bisa ditawar lagi. Min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannati wa in uzib. Kata beliau, dan sebagaimana orang apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sampai dengan dia matinya berada dalam keadaan beriman, maka orang itu akan menjadi penghuni surga. Betapapun bisa jadi orang itu diazab terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu dibawakan hadis. Nanti hadisnya kita akan bacakan, yaitu ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak wahai para sahabat? Kalau pagi ini berarti kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau tidak? Kata Rasul, aku beritahu kalian tentang dosa besar yang paling besar. Ini bahasan kita pertama kali adalah dosa besar yang paling besar. Lalu disebutkan 7, yaitu ijtanibu as-sab'al mubiqat, dihindarilah, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menjerumuskan kalian ke dalam jahanam. Lalu fadzakara minha syirk, kata Imam Zahabi, lalu disebutkan salah satunya adalah asyirk. Lalu ditambah, ya, ada kata yang mungkin di sini di Indonesia kurang familiar, tapi ini hadis Rasul. Kata beliau, qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agama maka bunuhlah dia. Begitu. Tuh kitab Al-Kabair itu Pak, isinya atau bacaannya. Ini berarti kita sudah membacakan dosa besar yang paling besar, dan itu urutan nomor 1. Jadi dari 70 itu dia adalah ranking satunya. Untuk menunjukkan betapa bahaya daripada syirik ini. Karena itu saya tuliskan bahaya syirik. Nah, para jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke bahasan syirik. Itu kalau kita mau bahas tidak kurang dari 1 arti syirik. Apa itu syirik? Kalau Bapak tadi simak, sudah ada penjelasan dari beliau Al-Imam Az-Zahabi. Kedua adalah apa esensi daripada ma'rifatullah. Sebetulnya orang itu adalah berbuat syirik karena bisa jadi tidak mengerti tentang Allah. Siapa Allah itu, lalu kita harus bersikap seperti apa terhadap Allah. Nah, karena itu adalah tidak difahami, akhirnya salah. Karena itu kita pahami. Lalu yang berikutnya, larangan menjadi musyrik. Kan dia dosa besar, betul tidak? Artinya kita dilarang untuk berbuat syirik. Nah, mana saja ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan pada kita bahwa tidak bisa dimaklumi, tidak boleh ada muslim yang tidak tahu. Ini tolong digarisbawahi Bapak dan Ibu, garis bawahi bahwa tidak boleh ada muslim yang tidak tahu tentang syirik. Ini fardu ain. Karena dia langsung sekaligus kebalikannya itu tauhid. Jadi kalau ada orang yang tidak tauhid dan dia sebaliknya tidak tahu syirik, sangat berbahaya. Dia sudah tidak tahunya saja sudah dosa. Ya, karena dia adalah fardu ain, begitu. Lalu berikutnya adalah bahaya syirik. Apa saja bahayanya kalau orang melakukan kesyirikan itu? Lalu berikutnya adalah perkara-perkara syirik. Kalau dilihat di masyarakat, ada nggak gejala-gejala itu? Ya. Nah, itu supaya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Lalu terakhir adalah penyebab seseorang terjelembab ke dalam syirik. Kenapa? Orang dia dosa besar, orang dia bahaya, dia dilarang, kenapa terjebak? Nah, itu apa sebabnya? Terakhir, cara mengatasi. Supaya kita terhindar dari syirik gimana? Betul tidak? Nah, ini bahasan yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena ini adalah akidah, karena ini adalah din, maka saya akan sampaikan kepada bapak dan ibu supaya puas langsung dari firman Allahnya. Langsung dari hadis Rasulnya. Misalnya arti syirik. Apa itu syirik? Nah, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita. Kata beliau melalui Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Dan ini hadis qudsi, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Kata beliau, qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi, Pak. Sudah hadis qudsi, sahih. Nah apa? Kata Rasulullah SAW, ana aghna asyuraka. Aku adalah paling tidak perlu, tidak butuh dengan sekutu. Begitu. Anis syirki. Man amila amalan, barang siapa yang dia beramal suatu amal, suatu pekerjaan, suatu amalan, suatu ibadah, asyraka fihi ma'i, dalam beramal amalan itu dia menyekutukan aku, Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia bersama yang dia sekutukan. Kalau orang itu matruk itu adalah ditinggalkan, berarti orang itu diabaikan. Kalau orang itu diabaikan, berarti tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau orang tidak akan mendapatkan rahmat Allah, berarti tempatnya adalah jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekaligus definisi, sekaligus isinya ngeri sekali kan Pak? Betul tidak? Jadi orang yang menyekutukan Allah, dua yang diberikan catatan. Pertama, orang itu, dan yang kedua, sekutu yang dipersekutukan oleh dia dengan Allah. Kalau tadi Imam Zahabi sebut ada manusia, ada matahari, ada bintang, ada syaikh, ada macam-macam, semua itu akan Allah abaikan, dan bahkan orang yang menyekutukannya juga akan Allah masukkan ke dalam jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini para sekalian harus menasuk ini pada kita. Ini tidak main-main. Ancamannya itu adalah bukan sekedar dari manusia, tapi ini dari Rabbul Alamin. Karena hadisnya qudsi. Jadi dia adalah sama ya, atau mirip dengan kualitas Al-Qur'an. Nah, dari sini para jamaah sekalian sudah bisa ditebak, sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan syirik itu sekutu, partner. Kalau orang usaha ada istilah namanya partner, berarti kan dia setingkat Pak, setara, betul? Ya, jadi orang itu adalah partnernya, berarti kalau dia misalnya butuh A, ngomong sama partnernya, si A butuh B, ngomong sama B, saling sama-sama bekerja sama, dan bisa jadi tidak bisa jalan, tidak bisa sukses seseorang tanpa partnernya. Nah Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sekutu apapun. Allah berdiri sendiri dan memutuskan segala sesuatu tanpa selain Allah. Nah ini adalah sangat mendasar, ya, harus masuk kepada kita. Dalam Al-Quran kita akan temukan selain Allah itu siapa? Ternyata ada beberapa ungkapan. Pertama misalnya min dunihi. Dalam Al-Quran terulang 37 kali. Ada min dunillah, selain Allah, terulang 70 kali. Dunallah, sama selain Allah juga, 71 kali. Ghairallah, selain Allah, terulang tidak kurang 6 kali. Ma'a Allah, beserta Allah, tidak kurang dari 16 kali. Ma'ahu, bersamanya, maksudnya bersama Allah, tidak kurang dari 2. Andad itu tandingan. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 6 kali. Jadi para sekalian, ini kalimat-kalimat yang semuanya mengacu kepada syirik. Jadi tidak boleh ada bersama Allah, atau beserta Allah, atau selain Allah, atau tandingan bagi Allah, semua adalah tidak ada. Tidak boleh ada dalam diri seorang muslim, berarti dia harus murni, satu saja. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang itu, ada kata begini, di hatiku hanya ada kamu. Nah kalau ada orang yang mengatakan kepada pasangannya,
di hatiku hanya ada kamu, berarti dia telah bertauhid. Betul tidak? Dia telah bertauhid atau syirik. Ya. Cuman langsung bapak nonjok saja syirik gitu kan. Kalau sekarang orang tidak suka ditonjok, jangan bilang syirik, tapi tidak bertauhid. Betul tidak? Jangan mengatakan kafir, tapi tidak muslim. Gitu. Betul tidak? Nah jadi para sekalian, ini adalah kalimat yang dalam Al-Quran begitu. Tentang syirik ini adalah dalam Al-Quran berulang-ulang. Seperti itu. Nah ini kalau kita pahami tentu bukti ayatnya banyak sekali. Ya kalau dihitung berapa itu? Tidak kurang dari 150 ayat. Nah, tadi saya sampaikan tentang esensi. Esensi itu maksudnya intisari. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingat, rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada 6. Iman yang pertama kepada Allah. Nah, kalau kita ditanya, intisari beriman kepada Allah itu apa? Nah, intinya 4. Jadi, kalau kita katakan ma'rifah pada Allah, beriman pada Allah, mengimani Allah, tentang Allah lah begitu. Apa yang harus kita ketahui? Tidak kurang dari 4. 1, meyakini, mengimani, membenarkan bahwa Allah itu ada. Kalau orang itu mengatakan atau meyakini tidak ada, wah komunis Pak, atau ateis lah gitu ya. Kan ateis Pak yang tidak mengakui adanya agama, adanya Tuhan, betul tidak? Jadi orang yang beriman pada Allah, nomor 1 dia harus yakin betul bahwa Allah ada. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau saja seorang itu adalah meyakini bahwa Allah itu ada, dia akan berhitung dalam segala hal. Bapak misalnya lewat lampu merah, ada polisi, gimana terus? Kan kita akan ngitung, jangan nabrak deh, nanti hilang deh, betul enggak? Kan gitu. Sebetulnya begitu. Coba tadi kalau sholat subuh, ada dalam benak kita, Allah ada. Ada itu berarti akan CCTV kita direkam. Besok itu hari kiamat jangan-jangan sholat kita itu ada CCTV-nya, betul tidak? Diperlihatkan semua, dan itu tidak susah bagi Allah SWT. Kalau durasi dari jam katakanlah jam 5 sampai dengan jam 6.30, 1 jam setengah itu kalau dihitung giga, berapa giga? Betul tidak? Ada mungkin 10 giga, misalnya 10 giga. 10 giga tinggal kalikan saja berapa kali, betul tidak? Lalu kemudian tera. Jadi satu orang perlu berapa tera, betul tidak? 24 jam kali 60 tahun. Betul tidak? Kalau usianya, tutup usianya di usia 60, betul tidak? Lalu dikurangi 15 tahun, karena 15 tahun dihitung belum balik misalnya, belum mimpi. Maka yang dihitung setelah balik kan Pak? Dari setelah balik sampai dia meninggal. Berapa hari kalikan harinya, kali 24 jam, kali 60 menit, lalu berapa tera dia? Kan kecil sekali sekarang, betul tidak? Memori. Nah para jamaah sekalian, itu adalah yang pertama. Kedua adalah identitas. Kita harus tahu Allah itu siapa. Kalau kita misalnya kenalkan nama saya, alamat saya, betul tidak? Kan kita harus tahu siapa Allah itu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Pantas Muslim itu kenapa tidak takut pada Allah? Karena tidak mengenal Allah. Muslim itu dia ngaku Muslim, tapi tidak ada kerinduan kepada Allah. Berarti dia tidak cinta, apalagi sayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi para jamaah sekalian, kenapa Muslim itu ibadahnya kepada Allah kering? Tidak ada satu asik, ya. Misalnya sholat itu sebetulnya bukan sekedar kewajiban, tapi dia adalah kebutuhan. Betul? Sholat itu kebutuhan Pak.
Kalau orang mengerti. Gitu. Tapi kalau nggak ngerti, wah, dia kategorikannya beban. Makanya ada orang yang mengatakan, kayaknya kalau udah sholat tenang, gitu. Nggak punya utang. Loh, kok utang? Betul enggak? Ada kan yang begitu, Pak? Katanya kalau sudah sholat, kayaknya tenang karena saya sudah tidak punya hutang. Jadi sholat disebut hutang. Padahal sebetulnya sholat itu kebutuhan kita. Coba lihat misalnya Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan Allah dengan cara, nah kalau kita butuh pertolongan, kan kita harus kembali pada Allah. Berarti kita butuh kepada Allah, bukan Allah butuh pada kita. Nah, kalau ini tidak didasarkan kepada kita mengenal Allah siapa Allah itu, maka orang itu akan kering dalam beribadah. Tidak ada rindu, tidak ada asyik, tidak ada kangen, tidak ada takut, tidak ada harap, nggak ada. Ya gitu aja. Kata orang namanya rutinitas. Kata orang namanya beban. Kata orang namanya adalah taklif. Padahal sebetulnya dia adalah sebetulnya bagian daripada kebutuhan dia. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah perbuatan. Kita harus tahu, Allah itu selama ini, sampai hari esok, berbuat apa saja sih? Kalau orang ini tahu, maka dia akan tahu bagaimana cara menyikapi Allah. Kita misalnya kalau lewat, minta alamat, misalnya bantuan kepada orang yang ada di pinggir jalan, betul? Pak, maaf, mau tanya kalau misalnya Al-Ihsan Geraha Cinere di mana? Lalu, oh gini Pak, Bapak terus nanti ada belokan belok kiri, nanti 100 meter di situ. Apa kita ngomong pada orang itu? Terima kasih, kan gitu Pak ya? Hatur nuhun, terima kasih. Itu adalah kata orang manusiawi, santun. Kalau dalam hadis Rasul, man la yashkurin nas, la yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kita katakan, terima kasih Pak. Begitu. Sekarang para sekalian coba bandingkan sesuatu yang luar biasa. Allah telah berbuat apa saja pada manusia. Betul? Nah, coba kalau kita buka cakrawala itu, waduh, Allah sudah mencipta kita, Allah sudah memberi umur pada kita, Allah sudah memberikan kesehatan pada kita, Allah sudah memberikan kemampuan pada kita, dan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Allah kita hitung apa saja yang sudah kita perbuat pada diri kita sendiri saja, tidak akan bisa kita hitung. Apalagi dengan harganya. Apalagi dengan alam semesta. Wah. Nah, kalau orang mengerti itu, kok sama orang yang menunjukkan alamat saja kita terima kasih. Betul. Bagaimana dengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah diantaranya. Berikut yang keempat adalah hak. Nah, ada nggak sih kaitan hubungan antara kita dengan Allah itu kewajiban dan hak? Katanya Allah Khalik. Betul? Katanya kita adalah makhluk. Berarti apa hubungan antara Khalik dengan makhluk? Nah gitu. Kalau dalam hadis ada, kata Rasul, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, kamu tahu tidak apa yang menjadi hak Allah atas manusia dan apa yang menjadi hak manusia atas Allah? Kalau begitu ada kaitan Pak, betul? Kita dengan Allah tidak terpisah. Makanya orang sebut ada istilahnya adalah horizontal dan vertikal. Ada hablum minallah, hablum minannas. Para jemaah sekalian, coba kalau manusia tidak tahu apa yang harus dia perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya hak atasmu. Kita di dalam hidup manusia tidak pernah lepas daripada hubungan hak dan kewajiban ini. Lalu orang berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban itu. Yang jadi masalah adalah kenapa orang itu kadang atau sering lalai bahwa dia pun punya kaitan hak dan kewajiban terhadap Allah. Nah, kalau orang itu tidak paham itu,
berarti dia tidak mengenal Allah. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengenal Allah itu adalah judulnya tidak kurang dari 4 ini. Nah sekarang kita lihat, itu ada yang saya merahkan Pak. Ibu barangkali bisa lihat, kayaknya tidak kelihatan itu. Saya merahkan tuh, kalau dihitung 1, 2, 3, 4, tidak kurang dari 12. Ini pekerjaan Allah yang sudah Allah kerjakan. Kata Allah, amman khalaqas samawati wal ard. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Allah telah turunkan untuk kalian air dari langit. Wa ambatna bihi hadaiqa zata bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Lalu Allah tumbuhkan tumbuhan. A ilahu ma'allah. Apakah kalian meyakini ada Tuhan selain Allah? Lanjut, diulang lagi. Kata amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha ada ja'ala 4 kali. Menjadikan bumi, menjadikan sungai, menjadikan gunung, menjadikan 2 laut. Kata Allah, ailahu ma'allah. Ada Tuhan selain Allah? Begitu. Kata Allah, amma yujibul mudtar. Kalau orang butuh, lalu orang itu minta merengek, lalu Allah kabulkan, itu siapa? Wa yakshifus su, kalau orang sedang terkena keburukan, lalu yang menghentikan keburukan itu siapa? Wa yaj'alukum khulafa, menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Allah berikan petunjuk pada kalian dari kegelapan, lalu Allah kirimkan angin kepada kalian. Itu adalah, Bapak silakan baca surat An-Naml, ya kalau mau mencatat surat An-Naml ayat 60 sampai dengan 63. Itu adalah Bapak boleh baca di sana, lalu silahkan berenung. Semua yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Lagi surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74. Surat Al-Waqiah ayat 57 sampai dengan 74. Ya, tentu saya tidak akan bacakan semua. Lalu Allah sebutkan di situ, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Afara'aitum. Kata Allah, tidakkah kamu melihat? Apa yang diantaranya Allah sebutkan? Ma tumnun, apa yang kalian tumpahkan. Maksudnya adalah ini air mani, dari mulai berbicara air mani. Ya. Apakah kalian menciptakannya? Dan seterusnya. Lalu yang kedua, afara'aitum ma tahrusun. Coba kalian perhatikan, kalian kepada apa yang kalian tanam. Itu yang menumbuhkan siapa? Dan seterusnya. Kata Allah, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Coba kalian perhatikan air yang kalian minum. Dan seterusnya. Lalu kata Allah, afara'aitumun nar allati turun. Coba kalian perhatikan api. Jadi Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini, 1 air mani, 2 adalah tanaman, yang berikutnya adalah air, yang keempat adalah api. Allah akhiri dalam ayat ke-74, kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kamu kepada Allah yang maha agung. Inilah Allah. Ini perlu perenungan. Nanti Bapak silakan renungkan. Berikutnya misalnya surat Yunus ayat 31 sampai dengan 35. Ya, Allah sebutkan, man yarzuqukum, siapa yang memberi kalian rezeki? Amma yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra. Yang memiliki langit bumi, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Kata Allah, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Allah yang memulai penciptaan dan Allah yang akan mengembalikannya lagi. Allahu yahdi lil haqqi. Allah yang menunjukkan manusia pada jalan yang benar. Ini siapa yang melakukannya? Ini Allah. Perlu direnungkan, tentu tidak cukup waktu. Nah, ini jawabannya. Sudah, ini tadi, begitu tidak? Lalu, para jemaah sekalian, berikutnya adalah, ini harus
tergores dan tertanam dengan terhunjam kokoh dalam setiap diri kita, dan tidak boleh ada pluralisme dalam diri seorang muslim, karena kita harus nyatakan bahwa Tuhan yang benar hanya satu. Tuhan yang benar hanya satu. Ini bagi seorang muslim harus merekat, kokoh, jangan ragu, jangan bimbang. Ragu bahaya, Pak. Masuk dalam kategori nanti syirik. Jadi para sekalian, siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah Allah. Dari mana? Allah yang menyatakannya. Kata Allah, annama ilahukum ilahu wahid. Diulang, annama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Dengan pernyataan seperti itu tidak kurang dalam Al-Quran 5 kali. Ada 5 kali. Untuk memberikan pengetahuan kepada kita, ditanamkan tauhid kepada kita bahwa tidak ada bagi seorang muslim Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain itu. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah. Artinya, Pak, tidak ada Tuhan. Titik. Sampai di situ belum cukup. Yang betul, tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kalau Bapak terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mengatakan iya adalah ateis. Betul tidak? Bahkan ateis bukan hanya mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan bagi mereka. Jadi tidak ada Tuhan yang benar dan berhak diibadahi, itu yang betul. Kalau dalam bahasa Arabnya, la ilaha ma'buda bihaqqin. La ilaha ma'budun bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Itu arti daripada la ilaha illallah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, seharusnya kita juga mengkaji tentang la ilaha illallah. Ya, karena kita bahas syirik nih. Harusnya bahas juga tentang la ilaha illallah, karena dalam pembahasan la ilaha illallah itu adalah terkadang muslim belum memahami dengan benar juga. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu rukun la ilaha illallah? Apa itu syarat daripada la ilaha illallah? Apa yang membatalkan la ilaha illallah? Barangkali adalah tidak atau belum banyak yang bahas. Lanjut, para sekalian, berikutnya larangan menjadi musyrik. Nah, ini masuk sekarang. Syirik itu dilarang. Tadi disebutkan dosa besar, cuman kita sekarang harus kembali mana larangan itu. Nah, jawabannya ini. Larangan itu adalah, para Bapak sekalian, kalau saja Bapak perhatikan surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah. Ini para sekalian, tandingan ini sekarang dari mulai, mungkin Bapak boleh berbicara dari mulai, mungkin kalau kata Agim tuh dari mulai rokok. Ya. Ada yang pernah melihat videonya, Pak? Ya, bahwa katanya ada yang menjadikan tandingan bagi Allah itu adalah berupa rokok. Nah, tandingan pada Allah ini banyak sekali. Nah, intinya adalah jangan kalian menjadikan tandingan terhadap Allah. Berarti itu larangan, berarti itu syirik. Tandingan itu tadi diartikan dengan syirik di awal, betul tidak? Bahwa istilah selain Allah itu, selain Allah, bersama Allah, tandingan Allah, betul? Nah, sekarang kita masuk bahwa itu semua jangan, tidak boleh, dilarang. Jangan, tidak boleh, dilarang. Begitu perintahnya. Surat Luqman Allah berfirman, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu menyekutukan Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, alla tusyrik bi syai'a. Ya. Ini kalau dibaca dari awal sampai akhirnya tentu akan lengkap, tetapi waktu kita ya tidak cukup. Jadi kata Allah, jangan kamu menyekutukan aku dengan apapun. Nah, para sekalian, itu adalah ayat-ayatnya. Jadi dengan sangat nyata, sangat gamblang, syirik itu adalah dilarang, jangan dilanggar karena dia adalah
akan mengharamkan orang yang melakukannya untuk masuk ke dalam surga. Haram masuk surga. Lihat, surat An-Nisa ayat 36 kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kamu kepada Allah, tapi jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Lihat dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, wa an tusyriku billah. Setelah di awalnya adalah Allah berfirman, qul innama harrama rabbi. Sesungguhnya Allah Tuhanku telah mengharamkan. Lalu disebut satu persatu, haramal al-fawahisha, ma zahara minha wa batan, wal isma, wal baghya bighairil haqq, wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. 5 perkara Allah haramkan dalam ayat ini, satu di antaranya adalah haram hukumnya. Allah sebutkan di awal tadi, innama harrama, haram hukumnya. Allah telah mengharamkan, tidak bisa turun Pak harga ini. Haram hukumnya berbuat syirik, menyekutukan Allah, hukumnya adalah haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, ini adalah surat Al-An'am ayat 151. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala ketika merintah Rasul supaya mengatakan ini kepada ahlul kitab, kata Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Wahai ahlul kitab, sini. Aku akan bacakan kepada kalian tentang apa yang Allah haramkan atas kalian. Apa itu? Kata Allah, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Dan seterusnya. Nah, kalau gitu sekarang kita coba kaji tentang apa yang dimaksud bahaya syirik itu. Setelah tahu tadi bahwa syirik tidak boleh, dilarang. Syirik itu menyekutukan Allah, menyekutukan itu ada selain Allah, tandingan bagi Allah, bersama Allah. Nah, berikutnya adalah apa bahayanya kalau orang itu beribadah Allah juga, selain Allah juga. Di samping kepada Allah, juga kepada selain Allah. Apalagi kalau kepada selain Allah. Jadi ingat Pak tadi ada kata, selain Allah, 2 bersama Allah, 3 tandingan Allah. Kalimat 3 ini semuanya adalah bahaya karena dia adalah bermakna syirik. Tidak boleh minta kepada selain Allah, itu satu contohnya. Tidak boleh minta kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Ini yang harus dibahas. Kemudian tidak boleh membuat tandingan bagi Allah dalam meminta. Nah, itu harus difahami dengan baik. Sekarang kita masuk bahaya syirik. Pada sekalian bahaya syirik itu adalah, silakan, ini ada 3 ayat bagi Bapak yang mungkin mau mencatatnya, surat Az-Zumar ayat 65, surat At-Taubah ayat 28, surat Fussilat ayat 6. Coba kita dengar kata Allah SWT, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, juga kepada orang sebelummu wahai Muhammad. Apa? Kata Allah, in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalanmu, wal takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi ini sudah merupakan bahaya. Apa tidak bahaya Pak? Kita misalnya beramal dari mulai balik sampai hari ini, tetapi orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syiriknya itu ada 2 Pak nanti ya, cuman saya dahului dulu. Syiriknya itu syirik besar, melakukan syirik besar, yaitu misalnya dia meminta kepada selain Allah pada sesuatu yang tidak mampu memenuhinya kecuali hanya Allah. Maka orang itu termasuk dosa besar, termasuk syirik. Orang yang begini Pak, kata Allah, gugur amalannya, 0. Mungkin tadi sudah nyampe 5.500 begitu ya, langsung terdelete otomatis, 0 gitu. Ini karena kata Allah SWT, la yahbatanna, berasal dari kata habita. Lalu Allah tegaskan dengan 2 kata, 2 huruf, la dengan nun saqilah. La benar-benar, nun saqilah sungguh-sungguh.
benar-benar, sungguh-sungguh Allah akan gugurkan amalanmu. Wah, rugilah. Orang-orang selalu menambah, selalu meningkatkan, dia malah kembali ke zero, kembali ke nol. Wah, rugi sekali. Makanya kata Allah, dan dia wala takunanna minal khasirin. Pasti dia akan termasuk orang yang merugi. Karena ngejar itu juga tidak mudah. Kedua, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun. Wahai orang yang beriman, orang musyrik itu najis. Najis itu bukan kayak misalnya anjing begitu ya, fisik begitu ya. Lalu dibahas bagaimana hukum liurnya dan segala macam, bukan. Najis maknawi. Orang itu adalah secara hakikatnya, secara bukan fisiknya, orang itu adalah najis. Makanya kata Allah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Tidak boleh mereka dekat dengan al-masjid al-haram. Jadi najis maknawi bisa berpengaruh kepada fisik. Buktinya dia tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ini bahaya. Kalau ada orang sekarang masih musyrik tapi masuk ke Masjidil Haram, karena memang syariat Islamnya tidak tegak. Sehingga adalah tidak ada pembatasan yang ketat. Gitu ya. Ya, misalnya tidak boleh orang kafir masuk Makkah. Gitu. Betul? Tidak boleh orang kafir masuk Madinah. Itu sudah bukan kita yang mengatur. Itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau itu ditegakkan, tidak akan masuk. Kalau misalnya kita mengatakan kita butuh mereka, ya berarti kenapa kaum muslimin tidak bisa mandiri? Lalu harus butuh orang yang tidak beriman. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau alaihi salatu wasallam, inni la asta'inu bi musyrikin. Aku tidak akan minta tolong pada orang musyrik. Rasulullah begitu, Pak. Aku tidak akan minta tolong pada orang musyrik. Apalagi pada orang ateis. Orang musyrik itu kan meyakini ada Tuhan, tetapi selain Allah. Rasul tidak akan minta bantuan pada orang yang bertuhan, kalau Tuhannya selain Allah. Bagaimana kalau minta bantuan pada orang yang tidak bertuhan? Gimana Pak itu? Jadi para sekalian, ini adalah akidah kita, ini harus tertancap. Ini adalah apa yang Rasul didik para sahabatnya. Dan ini bukti-bukti ayatnya. Lalu misalnya kata Allah dalam surat Fussilat ayat 6, kata Allah SWT, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailun lil musyrikin. Kata Allah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Hanya Allah wahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian itu hanya satu. Maka istiqomalah kalian kepada Allah itu, mintalah ampunan Allah. Lalu Allah tutup ayat ini, neraka wail bagi orang-orang yang musyrik. Berarti ini bahaya kan Pak? Bahwa orang musyrik itu tempatnya di neraka wail. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita beriman, ini adalah bahaya. Buat apa? Misalnya di dunia dia adalah mungkin semua serba mudah, tapi kalau matinya Allah cemplungkan ke dalam neraka wail. Na'udzubillah min dzalik. Lihat misalnya ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah SWT, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Aku adalah manusia dan seterusnya. Lalu kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini adalah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang musyrik tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, Pak, masih ada kesempatan namanya kholwat. Kholwat itu kita akan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanyakan, ya fulan, coba kamu buka itu catatanmu. Bagaimana? Kamu ngaku enggak? Begitu Pak.
Ada hadisnya, cuma saya tidak bawakan karena nanti terlalu panjang. Aku enggak. Ya Allah. Begitu, ada proses di mana manusia itu dia boleh kamu debat, di mana kamu tidak ngakunya. Sampai Allah berfirman begini, man wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang dalam buku catatannya mendapatkan catatan-catatan kebaikan, maka pujilah Allah. Wa man wajada khaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang di dalamnya menemukan tidak seperti yang dia harapkan, jangan dia celah kecuali celalah dirinya sendiri. Artinya adalah besok akan ada ya proses itu. Orang yang musyrik sama sekali tidak akan mengalami itu. Artinya apa? Tol. Maksudnya tol apa? Langsung masuk nar. Naudzubillah min dzalik. Langsung menjadi orang yang merugi, langsung menjadi orang yang menghuni jahanam. Naudzubillah min dzalik. Lihat dalam ayat yang lain surat An-Nisa ya, dua-duanya 48 dan 116 kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa tidak bahaya? Kalau orang tidak diampuni, lalu kita minta berharap pengampunan dari siapa? Kalau kita punya dosa, lalu orang ada yang menyepelekan, Allah Maha Pengampun, betul tidak? Nah, kalau dosanya selain syirik, betul? Karena kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni hanya dosa di bawah syirik. Jadi kalau dosanya di bawah syirik adalah peluang. Cuman masalahnya Bapak silakan daftar cabat. Sabar nggak kira-kira masuk jahanamnya? Katakan saja misalnya sebulan gitu, di jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kan kayaknya sepakat kita tidak mau daftar semua kan Pak, betul enggak? Semua tidak mau daftar. Cuman yang jadi masalah adalah apa yang harus kita lakukan agar kita kalau punya dosa Allah ampuni. Ternyata syirik adalah kiatnya. Jangan melakukan syirik, karena orang berbuat syirik dia berarti akan menjadi orang yang putus asa, karena dia adalah tidak akan mendapatkan pengampunan. Nah, para yang sekalian, jadi ini bahaya. Bahayanya adalah orang itu tidak akan diampuni dosanya. Dan ini adalah bahaya sekali. Ya. Karena hidup kita di dunia paling Bapak hitung, tolong ingat-ingat, satu harinya manusia itu, satu harinya Allah itu sama dengan 1000 tahun. Bapak hidup di dunia berapa tahun? Betul? Lalu kemudian bandingkan dengan harinya Allah itu. Bapak beramal berapa lama dalam hidup Bapak itu? Hidup kita ini, hidup saya ini. Lalu bagaimana hidup di akhirat itu yang tanpa ujung itu? Selama-lamanya. Sudah tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Apa bekal kita? Lalu ternyata bekal kita itu menjadi gugur. Bahkan menjadi nol, bahkan menjadi minus. Rugilah kita. Karena itu para sekalian, ini adalah namanya bahaya syirik. Ini juga firman Allah. Ini ayat semua Pak. Gimana tidak akan ngeri kita. Kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah, "May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru." Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan bagi orang zalim tidak akan ada penolong. Wah, sudah. Kira-kira gimana Pak tuh? Kalau orang tidak akan ada siapapun yang bisa menjadi penolong orang itu. Lalu gimana kira-kira? Wah, udah putus harapan. Calon dia itu adalah nista. Bapak sekalian, ini bukan kata-kata saya. Jadi kata orang kalau haram, syirik, kufur. Loh ini Allah yang berfirman, betul tidak? Nah, berikutnya lihat dalam surat Al-Hajj, kata Allah, satu ayat persis ini.
Kata Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Jadi Allah umpamakan orang yang syirik itu katanya seolah orang itu jatuh dari langit. Sudah gitu bukan saja jatuh ke tanah datar, tapi ke jurang jatuhnya itu. Dan sudah jatuh lalu dia dipungut oleh burung. Gimana kira-kira itu? Ini bahaya atau tidak bahaya? Ini bahaya. Jadi maaf kalau saya bilang ini adalah semuanya mengerikan karena kita bicara bahaya, Pak. Betul tidak? Diharapkan dengan kita tahu semua ini, kita merasa bahwa syirik adalah berbahaya, lalu kita menghindar daripada syirik. Gitu. Karena kita membahasnya tentang dosa besar. Maksudnya kita apabila tahu, kita menghindar. Makanya kita harus tanamkan betul bahwa ini adalah berbahaya. Kata Allah dalam surat Al-Isra, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan ada selain Allah sebagai Tuhan. Wa taq'uda mazmuman makhzula. Kamu nanti akan terhina, kamu nanti akan tercela, begitu. Apa orang enak begitu, nyaman dikatakan hina, cela gitu. Ini Allah yang menyebutnya. Orang yang menyekutukan Allah pasti akan hina. Orang yang menyekutukan Allah pasti tercela. Begitu. Itu Allah yang berfirman-Nya. Dan terakhir surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah barangkali kita jinak ya untuk sering mendengarnya. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, terus fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, ini bahasan kita. Orang-orang musyrikin itu fi, di dalam nari jahannama, kan belum sekarang, tapi maksudnya akan datang dengan pasti ya. Jadi orang-orang musyrikin itu di dalam neraka jahanam. Ya orang musyrikin sekarang malah masih berkeliaran kemana-mana, betul tidak? Tapi maksudnya adalah yang akan datang, kepastian Allah bagi mereka adalah tinggal di dalam jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahat manusia. Menurut Allah, orang musyrik itu adalah orang jahat. Menurut Allah, orang kafir itu orang jahat. Itu Allah yang berfirman. Terus gimana? Ya. Jadi Bapak sekalian, kita lihat ini barangkali mungkin tadi saya gambarkan gambarannya, betul tidak? Apa saja sih gejalanya? Penampakannya orang-orang musyrik itu kayak apa, gitu ya? Jadi kalau di dunia kayak apa, kalau di akhirat kayak apa bahayanya. Nah, kalau diringkas Bapak Ibu sekalian, mungkin mudahnya begini. Di dunia bahaya bagi orang musyrik itu satu, amalannya gugur. Dua, najis tadi kan. Tiga, tidak akan diampuni dosanya jika hingga mati tidak bertobat. Ya, tidak akan diampuni dosanya hingga mati jika hingga mati tidak bertobat. Kalau dia bertobat ya beda lagi. Orang yang bertobat itu Pak, subhanallah, asal mau saja, pahalanya besar sekali. Kata Rasulullah SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Wah, gimana terus? Yang kosong apanya berarti Pak? Dosanya. Jadi dosanya menjadi kosong, menjadi zero, menjadi tidak berdosa. Asal mau bertaubat. Jadi tidak ada istilah, waduh gimana ya, ini itu. Udah, jangan banyak gimana-gimana. Udah, tobat sekarang juga, udah langsung insya Allah Ta'ala. Kalau taubatan nasuha, maka dia akan dihapus semua dosanya oleh Allah SWT. Nah, jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, tercela, terhina. Tadi mazmuman, makhzula, betul? Ini dari ayat. Kedua adalah di akhirat. Nah, kalau di akhirat lebih gawat lagi, Pak. Kalau di dunia poinnya 5. Kalau di akhirat poinnya 7. Wah, dari bilangan aja banyakkan di akhirat, betul tidak? Gimana dengan kualitasnya? Kalau tadi banyak berarti kuantitas. Sekarang kualitasnya, gimana di akhirat?
Kata satu, tidak akan bertemu Allah. Tadi sudah kan? Kedua, tidak akan diampuni dosanya jika hingga mati tidak bertobat. Sama dengan nomor 3. Kemudian yang ketiga, tercela, terhina, neraka wail, haram masuk surga, neraka tempat tinggalnya. Kan sama-sama saja Pak begitu Pak, betul. Artinya adalah ini semua adalah berasal dari firman Allah SWT. Kesimpulannya bahwa syirik adalah berbahaya. Gitu. Nah kalau mau diurai Bapak tadi silakan. Apa bahaya syirik? Secara ringkas, secara global maupun secara detail. Nah Bapak sudah bisa tahu gambarannya. Ya. Nah para jemaah sekalian, berikutnya adalah kalau kita misalnya lihat dalam kenyataan hidup nih, ini mungkin bisa jadi panjang, mungkin bisa jadi diskusi atau mungkin nanti tanya jawab, bisa panjang lebar di sini. Perkara-perkara syirik, ya Bapak bisa lihat di situ ada urusan akidah, akidah itu masa keyakinan, ada urusan amaliyah, amaliyah itu nyata, sesuatu yang gejalanya itu nampak gitu ya. Zahir yang nampak, batin tidak nampak. Nah ini kalau lihat dari koridor ini, para misalnya lihat urusan akidah yang zahir, urusan akidah tapi nyata, akidah itu dalam hati, tapi gejalanya nyata. Gitu. Misalnya ada orang yang menjadikan benda. Tadi kan oleh Imam Zahabi ada syajar, hajar, betul, samsun, qamar, betul tak? Nah itu barangkali saya terjemahkan di sini, ada gua, ada laut, ada bintang, ada batu, ada pohon, ada kuburan, ada jimat, gitu kan? Itu kan bisa jadi keseharian di dalam masyarakat, ada yang seperti itu. Ya. Kalau dulu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah misalnya roh, ya tidak. Ada yang menyembah orang yang sudah mati dan seterusnya. Itu kan ada atau tidak Pak seperti itu? Nah itu terkategorikan dalam namanya perkara-perkara syirik, dia nyata, kelihatan. Orang itu berbuat seperti itu, datang ke situ, minta ke situ, betul tidak? Memelihara itu dan seterusnya. Nah, kedua adalah urusan batin. Batin itu maksudnya keyakinan. Dia meyakini bahwa kayaknya kalau menurut hitungan primbonnya bahwa pindah rumah itu harus hari Selasa. Selasanya juga misalnya jam 12 siang. Misalnya gitu ya. Lalu kalau dia tidak mengerjakan itu, keyakinan Pak, nanti tidak selamat. Nanti akan ada sial. Nah, kalau misalnya seperti itu ada, itu bagian dari syirik. Karena ada keyakinan yang menyebabkan tenang, yang menyebabkan tentram, yang menyebabkan selamat atau bahaya itu ada selain Allah. Nah, kalau cari kepada Islamnya kan nggak ada. Semua hari itu baik. Ada hari jelek Pak dalam Islam? Kan tidak ada. Dalam Islam itu semuanya hari itu baik. Yang ada adalah Sayyidul Ayyam. Yang ada adalah tuannya hari, rajanya hari. Yaitu Yaum Al-Jum'ah. Selain itu adalah sama. Nah, para sekalian itu ada. Misalnya kedua, ketergantungan. Bukan narkoba Pak di sini, betul tidak? Ketergantungan maksud tawakul. Nanti gimana? Kalau enggak begitu, nanti gimana? Gitu. Ada sesuatu kalau dia tidak tergantung kepada sesuatu itu, yang itu tentu selain Allah, dia akan hidupnya menjadi kurang, hidupnya menjadi gelisah, hidupnya menjadi terancam, betul? Nah, jika itu adalah tergantungnya kepada selain Allah, nah itu masuk syirik. Jadi ini yang saya bahas ini adalah kaidah-kaidah saja. Misalnya adalah jin, ada demit, kan itu batin, ghaib, betul tidak? Jin, ya. Kalau zaman dulu misalnya ada di pojok sawah, ada bekakak ayam, ya kan? Nah itu
persembahan namanya, sesajen namanya, betul? Nah itu masuk dalam kategori syirik itu. Kenapa meyakini bahwa kalau ada pesta misalnya menjelang panen atau ada pesta menjelang tanam, ada keyakinan bahwa itu bisa menjadikan hama tidak datang, menjadi dewa apa dewi Sri, ya tidak marah dan seterusnya. Kenapa ada kayak itu dari mana tuh? Nah itu contohnya Pak. Misalnya tentang amal, sesuatu yang nyata, pekerjaan dikerjakan oleh orang, misalnya tabarruk. Tabarruk itu maksudnya ngalap berkah kalau bahasa kitanya. Ya, katanya adalah ngusap, kalau ngusap berkah, misalnya kayak gitu tuh. Kalau minum berkah misalnya, bukan minum yang disyariatkan Pak. Kalau minum yang disyariatkan lain lagi ya. Misalnya Bapak membacakan kepada orang soleh Pak, bukan orang kadang-kadang ketukar juga soleh dengan tukang pinter, orang sihir. Ini orang soleh, ahli ibadah, akidahnya salimah, lurus. Lalu dia adalah bacakan ruqyah syar'iyah, baca Al-Fatihah misalnya, baca ayat kursi misalnya, dan seterusnya. Lalu air itu diminum oleh orang sakit. Itu saya tidak bahas itu ada contohnya. Tapi yang saya maksud adalah kalau ada orang yang selain daripada itu. Misalnya datang ke air apa gitu di situ, lalu katanya kalau mandi di situ dia akan misalnya menjadi molek, menjadi ketemu jodoh, misalnya, betul? Nah, kalau ada yang seperti itu masuk dalam kategori doa itu maksudnya mohon. Dia minta, tapi bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Dia minta, tapi kepada selain Allah. Atau bersama, minta Allah juga, tapi selingkuh, minta juga pada selain Allah. Itu namanya selingkuh Pak. Ya, selingkuh dalam tauhid. Paranormal sama juga Pak ini. Dia misalnya menyebabkan bahwa tidak hujan misalnya gitu, atau hujan misalnya gitu, datang ke paranormal, ini juga sama. Itu adalah berarti meminta kepada selain Allah. Jampi misalnya, jampi itu sama dengan tadi ruqyah ya, cuman tidak syar'i. Kalau yang berkaitan dengan batin, saya beri contoh di situ takut dan harap. Ada orang yang takut tapi bukan pada Allah. Ada harap tapi bukan dari Allah. Ini detailnya perlu pembahasan karena sebetulnya pembahasannya jadi masing-masing. Tetapi itu barangkali gejala contohnya. Kalau ada semua itu adalah berarti termasuk gejala-gejala syirik. Maka dari itu mari kita segera scan ya, kalau bahasa kedokteran kan scan Pak. Nah, atau apa namanya yang lebih cakap lagi kayak bagaimana supaya kita segera ketahuan bahwa oh ini ada yang masalah nih, nggak boleh tinggalin, ini tinggalkan supaya kita menjadi bersih, lalu kita tidak syirik, lalu kita namanya bertauhid. Karena tauhid ini langsung seberangnya adalah syirik, ini seberangnya langsung tauhid. Nah, para sekalian, untuk tanya jawab supaya ada waktu ya. Sekarang kita masuk ke misalnya syirik kecil. Orang kadang menyepelekan Pak ini masalah ini. Syirik kecil. Di dalam hadis Rasul SAW bersabda, kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Kata Rasul, justru yang aku paling takuti terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Kalau syirik besar kan masalahnya kenapa? Karena kan jelas Pak tadi, betul tidak? Minta selain Allah, tergantung pada selain Allah. Kayaknya dia ngaku muslim, dia bertauhid, tapi dia adalah melakukan kesyirikan. Apa itu? Kata Rasul, qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Rasul, apa itu syirik kecil ya Rasul? Rasul menjawabnya, ar-riya. Nah, sering dengar kita. Ternyata syirik kecil itu adalah ar-riya, riya. Riya itu berasal dari kata ro'a yara ru'yatan, riyaan, artinya pandangan orang. Bapak beribadah tapi ingin dinilai orang, gitu. Ingin dilihat orang, ingin dipandang orang. Kalau itu adalah indranya
menggunakan mata. Tapi kalau indranya menggunakan pendengaran, namanya sum'ah. Berasal dari kata sami'a. Sama itu pendengaran. Kalau ru'yah berarti Bapak berpenampilan. Penampilannya yang bagaimana, sehingga Bapak kelihatan seperti apa. Bapak misalnya pakai baju koko, pakai peci yang rapi, pakai sorban, sehingga Bapak kelihatan seperti orang soleh misalnya, seperti orang alim. Padahal misalnya, mudah-mudahan sih tidak begitulah. Ya, tapi artinya orang dari sisi penampilan. Misalnya Bapak baca, ya, bukan baca berarti didengar. Misalnya apalagi yang menampakkan Bapak sholatnya seperti orang khusyuk, kan kelihatan Pak. Padahal sebetulnya dia hanya penampakan doang. Itu namanya riya. Kalau yang didengar misalnya Bapak baca Quran. Baca Qurannya diperindah sehingga orang dengar suaranya. Tetapi suara itu lalu akhirnya ingin supaya begini dan begitu. Itu namanya adalah sum'ah. Para sekalian hati-hati, seperti ini adalah termasuk dalam. Nah, lihat dalam penjelasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu lahum yaumal yujazi al-ibadah bi amalihim. Allah akan mengatakan besok pada hari manusia dibalas dengan amalannya itu, kata Allah, idhabu 'alal ladzina kuntum turauna fid dunya. Ya fulan, kamu kan dulu riya waktu dunia. Kamu pergi. Mintalah balasan dari orang yang kamu riya itu dulu. Kalau riya pada manusia, lihat pada manusia, siapa manusia yang akan diminta? Berarti ini adalah para sekalian sebetulnya kita menunjukkan bahwa kita merugi. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kata Allah, coba kamu lihat, kamu perhatikan, kamu punya enggak tabungan dari hasil riakmu itu? Kata Allah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan aw khairan. Kamu temukan enggak kebaikan yang kamu harapkan dari mereka yang selain Allah itu? Nah, begitu besok hari kiamat. Kalau ternyata kita sadar bahwa itu adalah salah, wah mungkin boro-boro akan pergi mencari orang yang disuruh tadi itu, betul, dia sudah menyatakan bahwa dia sudah salah prosedur dan bisa jadi orang itu akan menjadi putus asa karena itu adalah kegagalan. Para jemaah sekalian, sekarang dosa besar. Tadi dosa syirik, judulnya syirik kecil, sekarang dosa besar, yaitu syirik yang paling besar. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkannya, kata beliau, ala unabiukum bi akbar al-kabair. Wahai para sahabat, wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai jamaah masjid Al-Ihsan, kata Rasulullah SAW, mau nggak aku beritakan kalian dengan dosa besar yang paling besar? Kata Rasul, diulangnya 3 kali. Pertanyaan itu karena pentingnya diulang oleh Rasul 3 kali salasan. Apa kata Rasul? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang berikutnya uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga adalah wasyahadatu zur, saksi palsu. Yang pertama tadi Rasul sebutkan apa? Syirik. Jadi dosa besar yang paling besar adalah syirik. Nah, karena itu syirik ini adalah tidak boleh kita dekati, tapi kita harus justru bersih diri dari syirik ini. Kembali syirik setelah selamat. Nah, yang saya masukkan dengan judul ini, Pak, kembali syirik setelah selamat. Maksudnya apa? Ini dahsyatnya orang musyrik pada hari ini. Karena kalau menurut Allah, musyriknya orang musyrik, syiriknya orang musyrik pada zaman Rasul dulu, berarti berapa tahun yang lalu? 1441 tahun yang lalu lah, begitu, lebih dari itu. Orang musyrik pada waktu itu begini, kata Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65, kalau Bapak mau nyatat. Dan surat Az-Zumar ayat 8. Allah berfirman surat Al-Ankabut ayat 65 ini, kata Allah, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka berada di lautan, lalu mereka mengalami ombak, badai yang dahsyat, mereka tidak punya lagi harapan, yang bisa menyelamatkan itu tidak lain kecuali hanya Allah, maka mereka
Da'abullaha, berdoa minta pada Allah mukhlisin, dengan tulus. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkan. Gitu. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi kata Allah, pada saat Allah selamatkan, doa itu dikabul, permintaan mereka diberi, yaitu selamat dari badai tadi itu, lalu mereka sampai ke daratan, balik lagi menjadi orang yang musyrik lagi. Dalam ayat yang kedua kata Allah, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Kalau manusia itu disentuh, maksudnya terkena bahaya, da'a rabbahu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Katanya, begitu dia dikabulkan, begitu dia selamat, begitu dia terlepas dari bahaya itu, lupa dia terhadap apa yang dia tadi minta kepada Allah itu. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi. Justru malah mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang itu musyriknya zaman dulu. Kalau musyrik zaman sekarang gimana? Musyrik zaman sekarang dulu itu kan belum syahadat, Pak. Belum masuk Islam. KTP-nya tuh nggak ada agama Islam gitu, nggak ada. Kalau sekarang muslim, tapi satu, dia berdoa kepada selain Allah itu, minta pada selain Allah itu bukan saja dalam keadaan sempit, tapi juga dalam keadaan lapang. Para sekalian, pada zaman dulu itu adalah apabila mereka begini nih, terdesak, minta pada Allah itu. Kalau sekarang, tidak terdesak pun, minta pada selain Allah SWT. Ya. Karena itu, para sekalian hati-hati, ada orang yang misalnya berdoanya itu, menyerunya itu, mintanya itu, kepada selain Allah. Ada nama-nama manusia, misalnya ada, ya misalnya siapa, ya Syekh, betul, gurunya disebut. Ada misalnya ya Husain, misalnya ya Hasan, misalnya Muhammad, misalnya apa begitu kan. Dia nyeru itu adalah dalam rangka meminta pada sekalian. Itu kan bagian dari kesyirikan yang dulu tidak pernah ada. Jadi para sekalian, ini yang harus diingat. Dan mungkin ini terakhir, penyebab. Kenapa orang itu terjelembab dari syirik? Ya. Pertama adalah jahil, ya, ini sudah paling nomor satu, Pak. Ya, alasan paling gampang nih. Kenapa kamu syirik? Nggak tahu. Itu kan udah paling sederhana tuh. Katanya tidak tahu. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, tidak boleh ada orang yang tidak tahu tentang tauhid. Muslim harus tahu tentang tauhid. Wajib fardu ain. Tidak boleh ada muslim yang tidak bisa tauhid, tidak tahu tauhid itu. Apa yang harus diesakan itu tahu, siapa itu. Tidak boleh ada yang tidak tahu. Yang dia esakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bukan selain Allah. Kedua, taklid. Kenapa? Habis dulu nenek moyang kita begitu. Nah, itu, betul enggak? Kita udah begini dari dulunya begini, bapaknya begini, neneknya begini. Ya, kita kayak mereka lah gitu. Misalnya, bukan kita maksudnya dalam jawaban itu. Nah, jika orang itu seperti itu, dalilnya, alasannya, argumentasinya bukan Allah, bukan Rasul, bukan ilmu, tapi kenapa begini? Ya, nenek moyang kita dulu begitu. Nenek moyang dia, Pak, jawabnya. Nah, itu namanya taklid. Ketiga, miskin. Ada orang miskin, Pak. Karena itu ada hadis palsu sebetulnya hadisnya, tapi laku juga, yaitu kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu bisa jadi membawa orang kepada kekafiran. Orang miskin, ya diajak ini, diajak itu karena mungkin dia butuh, betul tidak? Lalu akhirnya bisa terjebak ke dalam kesyirikan. Jadilah tercemplung ke dalam kesyirikan karena dia adalah berbuat dia miskin tadi itu. Keempat, ya ini, hubbud dunya. Cintanya sama dunia sampai merem, buta. Hatinya buta, matanya dia lagi tidak tahu halal, haram, syirik.
labrak aja. Yang penting dunia dia gapai, ya, dunia dia raih. Gitu. Yang penting banyak, yang penting melimpah. Urusan itu nantilah. Gitu. Nah, ada orang yang seperti itu juga bisa menyebabkan orang terjerat dalam syirik. Berikutnya terakhir, langkanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nggak ada, ghaib Pak. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar ghaib, wah, rusak tatanan hidup. Harusnya kalau ada, kalau yang ma'ruf, bapak-bapak, kita semua akan melakukan ini yang baik-baik, betul tidak? Lalu orang tahu bahwa itu baik dan orang itu didukung karena melakukan kebaikan. Itu namanya amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar, ada orang yang melakukan kemungkaran, mungkin misalnya judi, kita ingkari karena dia adalah dosa besar. Syirik, riba, khamar, itu kan dosa besar. Kalau ada di masyarakat seperti itu, kita tidak boleh tinggal diam, kita harus mengingkari sesuai dengan prosedurnya. Jadi para sekalian, ini adalah salah satu contoh yang harus kemudian kita lihat. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar dalam satu masyarakat, akhirnya apa? Jangan mustahil, tidak mustahil kalau sesuatu yang mungkar, sesuatu saat nanti akan orang sebut sebagai sesuatu yang ma'ruf, dan sesuatu yang ma'ruf karena orang tidak menggalakannya, maka orang itu suatu saat akan mengatakan yang ma'ruf itu menjadi mungkar. Ya. Cara mengatasi. Para jamaah sekalian, mungkin setelah kita bubar dari ini, kita kalau bisa punya oleh-oleh yang kita bisa hafal. Ya, nanti yang masalah nomor 3. Ya. Yaitu apa cara mengatasinya? Cara mengatasi agar kita tidak berbuat syirik adalah satu, pendidikan sejak dini, dari mulai anak kecil, dari mulai bila perlu dari mulai PAUD. Pendidikan anak usia dini itu ajarin tauhid. Harus terpaut, harus bergantung. Kita hanya kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu, dari mulai sejak dini, Pak. Ya, kalau itu tidak diajarkan, wah, nanti siapa yang disalahkan? Ya, kalau misalnya jadi, ya, katanya pendidikan itu misalnya agama, pendidikan agama, udah serahin aja ke keluarga lah, nggak usah jadi ditangani oleh pendidikan formal, maka ini akan menjadi lebih permanen. Keluarga adalah harus menjadi sesuatu yang menjadi benteng pertama. Pendidikan sejak dini, ya, berarti di sekolah, di majelis taklim, di lembaga non formal. Yang di sana ada anak-anak generasi yang masih muda, tanamkan tauhid kepada anak-anak yang masih belia itu. Ya. Jangankan pada yang belia, yang sudah tua saja masih butuh. Seperti itu. Kedua, pembinaan secara kontinu. Jangan ada kata, saya udah tahu. Saya udah tahu, Pak. Kalau menurut Allah, orang yang beriman itu cirinya apabila diberi peringatan, dia mengatakan bahwa peringatan itu bermanfaat. Tapi kalau orang diingatkan merasa kalau dia merasa bahwa saya udah tahu lah gitu. Itu berarti ujub, ada unsur takabur begitu. Kata Allah SWT di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Berarti orang yang beriman menganggap bahwa kalau ada peringatan itu bagi dia adalah bermanfaat. Kalau bermanfaat berarti mengatakan jazakallah. Berarti adalah menanggapi positif, menerima dan seterusnya. Minimal untuk menjadi mengulang, menambah kokoh, ya, menambah hafal dan seterusnya. Ketiga adalah doa. Ya, nanti saya ajarkan doanya, atau mudah-mudahan sudah dia hafal di antara kita, alhamdulillah. Keempat tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan lupa Pak, kalau ada sesuatu yang itu adalah bagian dari kesyirikan, harusnya karena dia predikatnya nomor 1, besar sekali dosanya, kita tidak boleh tinggal diam. Bersama-sama, bergandeng tangan dengan yang lain, ta'awun alal birri wa taqwa, untuk supaya sesuatu yang membuat kita binasa itu, membuat orang itu haram masuk surga itu, betul, Allah selamatkan, maka kita caranya adalah
ajak dia, bimbing dia, beritahu dia bahwa ini adalah salah, tentu dengan bijak dan seterusnya, sehingga orang itu mau kembali kepada jalan tauhid. Kelima adalah optimalisasi sosial media. Ya sekarang kan zaman sosial media nih, betul enggak? Berarti bisa jadi WhatsApp-nya, bisa jadi Instagram-nya, bisa jadi Facebook-nya. Apalah yang kita bisa memungkinkan, gunakan itu sebagai media untuk supaya orang-orang yang menengok, berkunjung, membacanya itu adalah bertauhid. Begitu. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Apa saja yang kita bisa lakukan supaya orang itu terhindar dari syirik. Terakhir ini Pak, doa agar kita terlepas dari syirik. Rasul pun mengajarkan doa kepada kita. Nah, doanya sudah saya merahkan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi lisyirku akhfa min dabibin namli, ala adulluka ala syai'in idza qultahu zahaba anka qaliluhu wa katsiruhu." Kata Rasul dari tengah hadis, ya. Katanya bahwa mau tidak aku tunjukkan kamu kepada sesuatu, kalau kamu ungkapkan itu, kamu katakan itu, maka akan lenyaplah, pergilah dari kamu, yang kecilnya maupun yang besarnya. Maksudnya apa nih Pak? Syiriknya. Jadi agar kita terhindar dari syirik, agar kita bersih dari syirik, selain usaha juga berdoa. Nah, doanya apa ini? Yaitu kata Rasul, "Qul," katakan olehmu. Ini ajaran Rasulullah dan hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabu Al-Mufrad. Kata Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ada yang sudah hafal? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum yuk kita bersama-sama baca, dan kalau bisa hafalkan, ya, kemudian lazimkan. Karena kata Rasul, syirik ini apalagi yang kecil itu diumpamakan oleh Rasul seperti semut hitam berjalan di waktu malam yang kelam di batu yang hitam. Itu namanya riya. Kayak apa itu? Seperti itu. Menunjukkan bahwa halus sekali. Ya, jadi para sekalian, ya mungkin bagi yang coba kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan Allah bersihkan kita semua dari dosa syirik ini, amin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau diartikan begini Pak, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari aku menyekutukanmu, dari aku syirik terhadapmu, betul? Wa ana a'lamu, sedangkan aku tahu. Bisa jadi ada orang yang dia tahu tapi berat untuk meninggalkannya kan? Karena mungkin sudah terbiasa, bisa jadi sudah mendarah daging, bisa jadi keturunan, sudah merasakan bahwa ada hasil dari syirik itu, misalnya naudzubillah, betul? Sehingga berat. Berdoa dengan doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, sedangkan aku tahu. Tapi kalau aku tidak tahu, ya Allah ampuni aku. Bisa jadi ada orang yang syirik, oh nggak tahu. Tadi kan ada nggak tahu, betul tidak? Nah maka doa dengan doa ini. Ya Allah, dan aku mohon ampun dari syirik yang aku tidak ketahui. Gitu. Jelas para sekalian? Jadi mudah-mudahan ya kalau bisa ini dihafalkan, ya kemudian dilazimkan, dibiasakan, sehingga
bermanfaat untuk kita dan kita selamat dari syirik. Berarti peluang untuk terjebak dalam dosa besar pertama kita mudah-mudahan akan lulus. Dan kalau begitu kita akan terlepas, berarti mudah-mudahan selamat. Ada peluang yang lainnya, dosa-dosa yang lain bisa terhapus. Tapi kalau dosa ini ada, waduh, tadi yang ada adalah wa ma'wahu an-nar. Tadi pernyataan Allah SWT. Selesai. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan jelas ya. Ayatnya Bapak lihat, hadisnya Bapak lihat. Mudah-mudahan Allah limpahkan pada kita hidayah dan cahaya sehingga kita dibersihkan dari syirik. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada tauhid dan mudah-mudahan Allah berikan kita untuk siap melaksanakan konsekuensi daripada tauhid dan kemudian kita berada dalam keadaan istiqomah sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin.